Kelas kalian udah belajar tentang materi sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia di masa demokrasi terpimpin belum? Emang itu tentang apa? Iya, demokrasi liberal tuh berganti jadi demokrasi terpimpin pada akhir tahun 1950-an karena berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan politik. Tapi ketidakstabilan politik itu menjadi alasan utama karena seringnya pergantian kabinet dan konflik antar partai yang menjadi pemerintahan tidak stabil. Nah, dengan angka inflasi yang mencapai 6% pada tahun 1995. Nah, karena percetakan uang yang berlebihan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Lalu defisit anggaran keuangan semakin membesar dan memperparah kondisi keuangan negara. Untuk mencetak uang yang berlebihan untuk membiayai proyek-proyek ambisius pemerintah seperti membangun monumen nasional atau Monas dan menggelar Asian Games pada tahun 1960. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahnya lebih baik dari masa demokrasi liberal atau enggak? Pada demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadi pemimpin utama dengan visi nasionalis dan internasionalis yang kuat. Ia juga berusaha mempersatukan Indonesia di tengah keberagaman etnis, budaya, dan ideologi, serta berusaha untuk membebaskan Indonesia dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme. Oh gitu, makasih ya. Kita mau ke kelas dulu soalnya kita ada mapel sejarah Indonesia. Ya, sama-sama. Dadah. Bahas apa? Tapi kita belum paham tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Aku paham tentang menuju demokrasi terpimpin. Keadilan demokrasi terpimpin menjamin setiap individu memiliki hak yang sama dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kebebasan berekspresi, beragama, dan berindividu. Juga tanggung jawab demokrasi terpimpin juga dapat mendorong partisipasi warga aktif dalam pemerintahan. Kestabilan demokrasi juga dapat menciptakan kestabilan politik jangka panjang. Biasanya memperlukan kekuatan politik antara partai politik atau kelompok politik utama di suatu negara. Nah, ini biasanya mencakup jumlah fungsi parlemen, kekuatan politik, dan pengaruh politik di antara wilayah dan daerah lain. Kalian lagi mau bahas apa nih? Iya, aku juga ngerti itu Pak. Coba jelasin dong tentang Irian Barat. Irian Barat itu menjadi salah satu isu sentral kemerdekaan Republik Indonesia. Pasca Konferensi Bandar pada tahun 1949, Belanda tuh masih mau menguasai wilayah tersebut. Jadi Indonesia tuh berupaya membebaskan Irian Barat melalui jalur diplomasi. Namun menemui jalan buntu. Terutama dalam pembangunan ekonomi, pemerintah pada masa itu untuk menambah industri Pertamina dan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur itu, pemerintah pada masa itu banyak mengalokasikan sumber daya untuk dibangunnya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Hal ini bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Terus ada industrialisasi, jadi salah satu tujuan utama dari program ekonomi pada masa terpimpin adalah mengembangkan sektor industri, dan pemerintah memberikan dorongan serta insentif kepada industri-industri untuk tumbuh dan berkembang dengan fokus pada pengolahan penyaringan dan pembubuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya manusia. Selain itu, produktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang
pertumbuhan produktivitas Indonesia dan sumber daya manusia secara keseluruhan. Para bangun luar negeri, meskipun terjadi pengembangan ekonomi Indonesia yang signifikan pada masa itu yang sangat bergantung, yaitu pada bantuan yang terutama dari Blok Timur, Uni Soviet dan Tiongkok. Dan ini dalam menilai proyek infrastruktur besar dan pengembangan industri.